Lini masa kehidupan sosial masyarakat di era tahun 1800 sekian. Seorang kakek-kakek di usia 70 tahun yang seharusnya sudah pensiun gak sih dengan urusan pekerjaan? Udah harusnya menikmati masa tua dia. Betul, tapi sayangnya si kakek-kakek ini tuh karena keenceran otaknya, karena kelihayan pengetahuannya, dia tuh diutuslah oleh pemerintahan Nederland untuk datang ke negara kita di Hindia Belanda. Jadi ini titik awal kenapa dia bisa berangkat ya ke sini. Nah, dia ini dipaksa karena tuan tanah di kampungnya itu tidak bisa membayar upeti kepada jenderal atau kolonel di Hindia Belanda. Akibatnya si tuan tanah ini murka kepada pribumi yang ada di situ kan. Tuan tanah yang kita maksud itu adalah Londo Ireng. Salah satu dari anaknya itu demamnya tidak henti, panas apa segala macam, sampai si anak ini tuh melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Dia bilang adiknya masuk ke sungai gitu, teriak-teriak gitu kan ya, dia hampir tewas gitu. Iya. Tapi kan terselamatkan dan si kakek ini murka ke Mardia. Terus akhirnya si Menir itu ngangkat si tongkatnya, ujung tongkatnya itu tepat di dahinya si Mardia di sini buat ditoyor-toyor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, KTS, kita tidak sendiri. Di video kali ini kita akan membahas apa sih? Apakah sosok yang umum kita ketahui atau ada bedanya? Sebenarnya sih kalau community-nya kita sering dengar nih, tapi sosoknya nih jarang Karena nggak umum itu. Iya. Oke. Cuma community-nya kita tahu lah. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang orang-orang yang hidup di era company. Lini masa kehidupan sosial masyarakat di era tahun 1800 sekian. Wow. Lumayan lama sih. Oke. Laki-laki? Laki-laki, dan ini usianya sudah di atas kata matang ya. Di usia 70 tahun. Laki-laki biasa atau prajurit kayak gitu? Enggak, Biasa. biasa aja. Biasa aja, tapi dia memiliki wewenang yang lumayan tinggi sehingga membuat para petinggi-petinggi di Nederland itu mengutus dia untuk datang ke Hindia Belanda atau yang kita sebut Indonesia ini ya. Jadi pada masa itu seorang kakek-kakek di usia 70 tahun yang seharusnya sudah pensiun gak sih dengan urusan pekerjaan? Iya tuh. Udah tua lah ya gitu. Iya. Udah harusnya menikmati masa tua dia. Betul, tapi sayangnya si kakek-kakek ini tuh karena keenceran otaknya, karena kelihayan pengetahuannya, Kecerdasan. iya. Nah, dia tuh diutuslah oleh pemerintahan Nederland untuk datang ke negara kita di Hindia Belanda. Jadi ini titik awal kenapa dia bisa berangkat ya ke sini. Pada masa itu kesulitan pemilihan bahan pokok untuk para menir-menir Belanda. Jadi ya seperti yang kita tahu, pokok makanan mereka itu tidak sama dengan kita. Iya. Mereka tidak mengkonsumsi nasi yang secara berlebihan seperti kita gini gitu ya. Mereka mengkonsumsi kentang. Terus kalau kita kan ya, apalagi di era itu orang-orang jarang makan daging. Ya paling ayam itu pun buat yang memiliki uang lah ya gitu. Istilahnya para kasta yang tinggi. Iya gitu, yang bisa makan protein yang banyak. Nah di era itu seorang kakek yang terkenal di daerah Nederland ini yang hidupnya didedikasikan untuk pemotongan daging, tapi dia bukan tukang jagal ya. Jadi dia itu mendedikasikan hidupnya untuk memilih potongan-potongan daging yang cocok gitu untuk setiap menu masakan. Jadi istilahnya dia kayak punya pabrik gitu. Semacam itu, tapi lebih kecil lah ya. Tapi kelihayannya dia itu
sudah terkenal lah di daerah Netherlands itu gitu kan. Jadi Netherlands itu kan ada yang bagian barat, timur kayak gitu ya. Nah, di bagian barat ini terkenal lah si kakek ini. Masyarakat Belanda di saat era menjajah kita di era-era awal gitu ya, mereka kebingungan dengan masakan. Mereka tidak terbiasa. Oke. Berarti ini kita sebut dan panggil saja si kakek. Si kakek. Di satu momen dia dikasih lah satu rumah dinas nih sama pemerintah Belandanya. Rumah dengan bangunan yang kokoh megah, dengan halaman yang besar terbuka, dengan air yang jernih mengalir gitu ya, dengan ranjang yang sangat-sangat nyaman lah gitu. Hanya perbedaannya di sini tuh yaitu tadi cuaca dan juga makanan-makanan yang memang bikin mereka tuh kurang nyaman tinggal di sini gitu. Akhirnya dia di situ nguruslah pekerjaan itu selama berbulan-bulan lamanya. Tiba di satu momen di mana dia merasa kayaknya gue butuh orang deh yang kerja di sini untuk ngurus gue sendiri. Kayak misal ART gitu. Iya, kayak gitu. Nah, mohon maaf di sini bukan menyudutkan satu kaum atau menyudutkan suatu entitas gitu ya. Karena bahasanya memang sudah sekasar ini. Pada masa itu disebutnya jongos. Jongos itu kayak pesuruh. Iya. Kalau kita ngedengar kata jongos gitu ya, itu tuh serapan dari bahasa mereka di era penjajahan. Tuh. Akhirnya dia merekrut lah orang-orang Indonesia yang dipekerjakan untuk membantunya mengurus rumah. Jadi ada 3 jongos di situ. Mohon maaf ya ini kasar ya. Ya memang itulah bahasa yang kami gunakan untuk menilai para inlander. Inlander itu adalah pribumi yang berdarah merah, yang tidak memiliki gelar bangsawan, bukan juga terlahir dari orang saudagar sebagai saudagar kaya raya atau keluarga dari trah kerajaan gitu. Istilahnya rakyat biasa atau rakyat jelata gitu ya. Seiring berjalannya waktu, karena kesibukan yang makin padat gitu ya, terus mungkin memang kelihayan jongos dalam mengurus kebutuhan rumah kan beda ya sama kayak cewek yang ngurus kebutuhan rumah. Pasti ada bedanya. Nah, akhirnya si kakek ini memutuskan untuk mempekerjakan lagi seorang atau beberapa orang babu. Mohon maaf ini kasar, tapi memang pada masanya memang itu sebutannya. Jadi bagi para pria itu namanya jongos, sedangkan bagi para perempuan itu namanya babu. Nah, akhirnya direkrutlah seorang wanita yang berusianya sudah matang untuk bagian memasak. Nah, yang usianya 20 tahun itu dia tugasnya untuk nyapu ngepel rumah, bersih-bersih kaca, kayak gitu-gitu. Terus ada yang di usianya belasan itu mengurus sarapan pagi, maksudnya tuh nganterin lah ya, bukan yang kalau yang usianya sudah tua kan dia di dapur aja gitu, jadi yang nganterin ke si kakek ini itu adalah yang usia-usia belasan. Dan juga babu yang ditugaskan untuk belanja ke pasar. Berarti ada 4? Total ada 7. 7. Total ada 7 gitu ya. Sebenarnya si kakek ini memiliki istri dan juga anak di Netherlands sana. Tapi karena dia merasa saya bisa selesaikan pekerjaan ini sesegera mungkin agar bisa kembali lagi dengan keluarga, berarti otomatis dia memang nggak ada niatan buat ngeboyong keluarganya datang ke sini kan? Iya, karena dia juga berniat untuk bekerja di sini dan diselesaikan secepat mungkin. Jadi sebenarnya dia tuh tidak bisa membantah titah dari seorang ratu. Jadi ya dia nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Bener-bener dia pure datang ke Indonesia itu untuk bekerja, mengajari para orang-orang sini untuk bisa memilih daging-daging yang cocok untuk makanan-makanan tertentu. Ternyata semakin hari itu semakin jenuh nih si kakek datang di sini tuh.
jenuh. Terus dia mikir kayaknya aku rindu istriku deh. Terus? Aku rindu istriku, aku rindu anak-anakku gitu. Nah, gue tuh di situ mikir kalau dia tuh beneran emang pure rindu sama istrinya tuh ya rindu dengan istrinya gitu. Ternyata bukan. Gue juga mikirnya gitu. Iya, ternyata kan rindu itu ya berkebutuhan. Nah, dia lirik lah salah satu babunya. Gak usah jauh-jauh gitu, dia tuh ngelirik salah satu babunya yang biasanya berangkat ke pasar. Tapi tadi sebenarnya dari lu cerita tentang dia memperkerjakan si babu itu, gue ada terlintas sedikit tentang ini kayaknya akhirnya ke situ deh. Tapi gue tepis tuh. Ternyata benar situ. Nah, kenapa dia ngelirik ke babunya? Pertama, mereka itu menilai kulit wanita Indonesia itu indah, coklat kemerahan. Terus yang tubuh yang kecil pendek gitu kan, mereka tuh suka. Terus hidung-hidung yang mungil dan dahi-dahi yang sempit katanya gitu. Jadi rata-rata kalau lu lihat orang-orang Eropa tuh dahinya lebar dan panjang gitu. Nah terus hidung-hidungnya juga kan besar dan panjang gitu dan mancung. Nah itu yang mereka suka ya. Dan juga orang-orang Hindia Belanda pada masa itu tuh sangat-sangat ramah dan manut gitu. Jadi itu adalah nilai plus bagi si kakek gitu, untuk menilai kalau sepertinya aku merindukan seorang istri, maka aku akan mempersunting seorang babu di sini gitu. Nah, karena pada masa itu tidak diperbolehkan seorang bangsawan Belanda memiliki atau memperistri seorang wanita Hindia Belanda, maka dari itu dilangsungkanlah pernikahan yang disebut kumpul kebo. Ya betul. Ya, yang seperti kita tahu saat ini kumpul kebo kan adalah di satu rumah ini ada cewek dan cowok yang tidak menikah sah gitu. Jadi pada masa itu tuh karena orang-orang Belanda itu dilarang keras memiliki istri seorang pribumi, maka dari itu mereka tuh ya berkumpul di satu rumah tanpa ikatan suami istri walaupun menghasilkan anak-anak yang banyak. Gitu. Nah, jangan kalian pikir kayak zaman sekarang ya, anak-anak dari darah campuran itu pada masa itu disebut aib. Karena dia tidak diterima oleh pribumi dan dia juga tidak diakui oleh bangsa Belanda. Gitu. Jadi mereka tuh lebih banyak menderitanya dibanding happy-nya si anak hasil dari kumpul kebo itu ya. Betul. Nah, kebetulan pada masa itu si kakek ini memutuskan untuk menikahi salah satu babunya yang bernama Mardiah. Jadi Mardiah ini adalah babu yang paling muda di usia 12 tahun. Wow. Dan tugas dia itu ke pasar. Belanja aja gitu. Tugasnya sebenarnya nggak terlalu berat karena di usianya paling maksudnya yang memasuki usia 12 menuju 13 dan paling muda di antara babu-babu yang lain gitu. Ya, lo bayangin di usia segitu ya, payudara aja belum terlalu tumbuh ya gitu ya. Sedangkan ditikah dengan usia kakek-kakek yang usia 70 tahun gitu kan. Apa nggak bergetar jantungnya Mardiah gitu di situ ya. Tapi dia tidak bisa menolak atau tidak bisa berlari kemana-mana. Iya, karena ternyata Mardiah ini adalah salah satu tawanan di penjara bawah tanah Batavia atau yang kita kenal dengan penjara Fatahillah ya kalau nggak salah. Sebelum diangkat jadi babu itu. Jadi gini, Mardiah itu tinggal di salah satu pesisir pantai di Jawa Barat. Nah, dia ini dipaksa karena tuan tanah di kampungnya itu tidak bisa membayar upeti kepada jenderal atau kolonel di Hindia Belanda. Orang-orang Belanda itu ya maksudnya. Akibatnya si tuan tanah ini murka kepada pribumi yang ada di situ kan. Tuan tanah yang kita maksud itu adalah Londo Ireng. Jadi Londo Ireng adalah orang Indonesia, pribumi asli berkulit coklat yang gayanya itu telah mengikuti orang-orang Belanda. Petantang petenteng ya.
Petantang petentengnya, bajunya, Oh, bajunya dan gaya bicaranya, gaya bicara dan juga bahasanya. Kadangkala mereka menggunakan bahasa Belanda, di mana sebenarnya orang Indonesia itu dilarang keras memakai bahasa Belanda kecuali mereka dilahirkan dari terah kerajaan, saudagar kaya raya, ataupun memang memiliki harta yang berlimpah gitu. Si Mardiah ini dibebaskan bukan lantaran ada yang membebaskan dengan uang ya, bukan, tapi karena pada masa itu si kakek memang butuh orang-orang yang bekerja di rumahnya. Maka dari pihak catatan sipil Belanda itu memutuskan untuk mengeluarkan beberapa tawanan paksa yang ada di penjara tersebut. Nah, akhirnya otomatis setelah si kakek ini memutuskan untuk menikahi Mardiah, Mardiah tidak bisa menolak atau tidak bisa berlari kemana-mana, karena kan dia juga nggak punya siapa-siapa di Batavia gitu kan. Pernikahan berlanjut bahagia. Jadi si kakek yang tadinya mikir buat kerjanya nggak usah lama-lama deh, balik lagi ke Belanda, tapi nggak jadi nih, karena dia punya istri dan punya 2 orang anak laki-laki. Dan luar biasanya menjadi anak ya gitu ya. Jadi anak laki-laki yang ada campurannya antara Belanda dan Indonesia nih, yaitu dia. Kalau misalnya di zaman itu anak-anak Belanda yang lahir dari rahim seorang nyai. Nah, ini lagi, nyai adalah wanita Indonesia yang dipersunting oleh menir-menir Belanda, tapi tidak dipersunting dengan cara yang syah, makanya disebut nyai. Berbeda dengan gundik. Kalau gundik adalah simpanannya para menir yang tidak bertujuan untuk memperistri. Nah, tapi kalau nyai adalah istrinya menir walaupun tidak melalui pernikahan yang sah gitu. Itu ada perbedaan ya, nyai dan gundik. Nah, kedua anak ini tuh disebutnya sinyo. Ya, sinyo itu adalah percampuran antara darah Indonesia dan Belanda gitu. Jadi disebutnya kan kalau misalnya tuan mungkin di bahasa Indonesianya, tapi kalau di bahasa mereka sebutnya sinyo. Itulah ya. Kedua sinyo itu tumbuh menjadi anak yang sangat-sangat aktif, super duper aktif. Mereka berdua tuh. Iya, sangat-sangat aktif. Tapi mereka adik kakak atau kembar? Adik kakak, enggak. Usianya Deketan, hanya beda 2 tahun aja. Sangat-sangat aktif, super duper aktif, yang bikin Mardiah tuh ngerasa kayaknya tuh aduh, kewalahan ya? Kewalahan, gak mampu buat mengurus si anak ini. Dan akhirnya dia meminta kepada suaminya untuk carikanlah seorang pekerja untukku. Kata si Mardiah. Dapatlah nih 2 orang pekerja yang mengurus kebutuhan para sinyo. Berarti si Mardiah dan si kakek itu harmonis banget. Nah, udah gitu Mardiah ngerasa ini adalah hidup yang dia inginkan. Iya. Secerah inikah kehidupanku, selapang inikah dadaku gitu kan. Jadi dia kemana-mana tuh diantar pakai andong, dia belanja, dia bisa pakai tusuk konde dari emas, dia pakai rok kain batik tuh yang bener-bener dia beli kain batik tulis, dia beli kain untuk bikin kebaya, pokoknya semenyenangkan itu. Kekurangannya hanya satu, ketika ada perkumpulan di mana orang-orang Belanda itu mengadakan satu pesta atau satu perjamuan, maka para nyai dilarang hadir. Tapi sinyo-sinyo itu datang walaupun tidak satu ruangan dengan ayahnya gitu. Jadi sinyo-sinyo tuh hanya bisa di luar gitu. Jadi yang dikucilkan itu hanya nyai. Karena dia pure orang pribumi asli gitu. Nah, itu tentang yang mereka datang ke pesta tuh, si kakek dan sinyonya itu kan. Itu kan sinyonya nggak diajak ya? Iya. Itu apakah dia merasa tapi dia merasa terkucilkan? Sangat-sangat merasa terkucilkan. Ada nggak sih yang selain si kakek dan si
Mardiah itu yang senasib sama dengan mereka, dengan si Mardiah lah gitu? Banyak banget. Di satu komplek pemukiman Belanda aja ada beberapa menir yang menutupi bahwa mereka telah menikahi para nyai. Kalau menikahi para nyai itu bisa lebih dari satu? Rata-rata Belanda, orang-orang Belanda pada masa itu tuh jarang jajan. Jadi kalau mereka memilih satu nyai ya itu aja. Jarang banget gitu, maksudnya jarang banget gue temuin mereka tuh punya istri lebih dari yang, maksudnya si nyai ini ya, itu lebih dari satu tuh jarang. Jadi ketika dia jatuh cinta dengan orang pribumi, ya hanya engkau lah satu-satunya gitu, inlander kesayanganku gitu loh. Meskipun gak sah tapi dia sesetia itu. Sesetia itu dan seperhatian itu. Oke. Jadi lintas masa nih, laki-laki Indonesia di era itu luar biasa patriarkinya. Sangat-sangat patriarkinya gitu. Tapi para menir itu tuh enggak. Jadi ini gue juga bingung ya. Ini tuh lebih ke memperbaiki kehidupan sosial di Indonesia atau enggak. Maksudnya perempuan-perempuan pada masa itu lebih memilih menjadi nyai ketimbang mereka menikahi laki-laki pribumi biasa dan memiliki pernikahan yang sah. Bukan hanya mereka berpikir untuk menikahi seorang orang yang berkulit putih, tapi mereka menikahi dengan latar belakang, sifat, sikap, dan juga perilaku mereka terhadap si istrinya. Ya, karena dari pandangan mereka mungkin yang orang Belanda ini lebih menghargai enggak sih? Kan? Jadi tidak banyak tuntutan-tuntutan yang terjadi di situ ya. Jadi para nyai ini kadang sampai berlenggak-lenggok di pasar gitu, mencuri perhatian. Iya, mencuri perhatian karena memang walaupun kulitnya eksotik tapi secantik itu gitu pada masa itu tuh wanita-wanita udah pakai kacamata hitam dengan kebaya dan payung. Jadi mereka berlenggak-lenggok kayak gitu kan, udah dipastikan gitu, mereka pasti udah memikir kalau mereka adalah nyai gitu. Pesonanya udah beda ya? Udah beda gitu. Oke. Nah si Sinyo ini tuh beberapa hari kemudian dia ada yang sakit. Nah pada masa itu ada sakit namanya sakit malaria tuh. Itu sembuhnya tuh agak sulit karena pada masa itu mungkin gitu ya, bidang kedokteran belum seperti sekarang ini. Iya, belum secanggih sekarang. Iya, jadi salah satu dari anaknya itu demamnya tidak henti, panas apa segala macam, sampai si anak ini tuh melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Contohnya? Menenggelamkan dirinya sendiri di sungai atau di danau belakang rumahnya. Biar nggak demam. Kurang tahu. Yang ada di otak anak ini tuh apa tuh kurang tahu. Jadi saat ketika ada suara teriakan dari babunya di belakang rumah, si anak ini Sinyo, salah satu Sinyo itu sudah teriak. Dia bilang adiknya masuk ke sungai gitu. Teriak-teriak gitu kan ya, dia ngelihat. Akhirnya si Mardiah ini keluar berlari gitu mengejar si anaknya yang telah tenggelam. Iya, tenggelam dan akhirnya mengikuti arus gitu. Ngambang ya? Iya gitu kan, panik lah ya namanya seorang ibu gitu ngelihat anaknya dalam kondisi hampir tewas gitu. Tapi kan terselamatkan dan si kakek ini murka ke Mardiah. Karena lalai dianggapnya? Iya. Apa yang kamu lakukan selama ini sampai-sampai bisa nggak tahu nih si anak ini tuh hampir mati di sungai itu. Mardiah itu kayak yang nggak memperdulikan suara dari suaminya yang teriak-teriak, dia sibuk memeluk anaknya yang menggigil kedinginan. Iya. Nggak peduli lo mau ngomong apa, gue nggak peduli gitu. Gue meluk anak gue yang lagi kedinginan banget gitu, supaya dia bisa hangat karena bibirnya aja udah kayak membiru. Gitu, dia peluk segala macam sampai nangis. Nah karena kesel dengan kejadian itu, si Mardiah ini akhirnya didorong kepalanya pakai tongkat si kakek. Jadi Mardiah posisinya kan lagi gini ya, duduk di lantai gitu sambil memeluk anaknya. Si kakek ini posisinya berdiri dengan pakai iteknya gitu,
ujung tongkatnya itu tepat di dahinya si Mardiah di sini buat ditoyor-toyor. Wow. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan gitu. Mardiah di situ nggak ngejawab, tapi dia ngelihat mata suaminya sampai merah gitu. Mungkin dia nahan marah, nahan kesel apa segala macam. Dia lihat muka suaminya, terus suaminya langsung masuk ke kamarnya. Selesai dari kejadian itu, kita pikir anaknya akan sembuh, tapi ternyata enggak. Anaknya tidak terselamatkan. Pada akhirnya Anaknya meninggal karena si penyakit malaria itu gitu ya. Ditambahkan mungkin tenggelam, apa mungkin pernapasannya atau gimana, kemasukan air apa gimana nggak tahu ya. Nah akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pelukannya Mardiah. Nah Sinyo ini mengadakan perjamuan lagi, makan malam di kediaman rumahnya. Jadi kali ini Menir tuh bukannya diundang, tapi dialah yang mengundang gitu. para Belanda lain Untuk datang ke rumahnya. Dan semiris itu karena ya seperti yang kita tahu, Nyai tidak diperbolehkan hadir di acara-acara besar, maka Nyai terdiam terduduk di belakang dapur rumahnya. Jadi dapurnya itu pada zaman dulu tuh rata-rata dapur itu misah sama rumah utama gitu. Nah si Nyai ini tuh, si Marde ini tuh duduklah dengan para babunya di situ. Babunya ya ketawa-ketawa, ngobrol sambil makan malam gitu, karena kan makanannya banyak ya, berlimpah ruah gitu. Sedangkan kalau Marde itu hanya terduduk begini aja. Gitu. Ngeles ya. Iya. Jadi dia kehilangan anaknya, dia harus tersisihkan di kalangan sosial gitu. Nah, tiba-tiba aja dia memberanikan diri untuk keluar dari si dapur ini dan menuju ke rumah utama. Ngapain? Ya kan kita mikir ngapain gitu. Iya. Dia langsung memanggil, suamiku, suamiku, suamiku. Cina. Dia teriak kayak gitu, tantrum dia. Suamiku, gitu dia. Si kakek langsung kayak, ngapain nih orang gitu kan ya. Dia akhirnya nyamperin, terus dia ditamparlah si Mardia itu. Dia bilang, kamu harus sadar dengan posisimu saat ini, jangan bikin aku malu, kayak gitu. Terus dia bilang, kasih tahu ke mereka yang di dalam itu, aku adalah istrimu, aku yang melahirkan Sinyo anakmu gitu. Aku ingin diakui sebagai istrimu bagaimanapun caranya. Pokoknya si Mardia ini lari lagi ke rumahnya, ke dalam, teriak-teriak lagi di situ dan mengatakan bahwa aku adalah istrinya Menir Joseph. Oh namanya. Ya, jadi tolong hargai aku sebagai istri dari seorang Menir Joseph. Kalian pun membutuhkan tenaga dan otak suamiku, maka hargailah aku sebagai istrinya. Di situ orang-orang Belanda yang perempuan dan yang laki-laki tuh ngegosip sambil ketawa gitu, ngetawain kejadian itu. Nah si Menir si Menir tuh akhirnya kesel kan sama sama istrinya, si kakek tuh. Akhirnya dia bilang gini, kamu terlalu sinting. Nah bahasa sinting juga sudah dipergunakan oleh orang-orang dari kolonial Belanda ya di Indonesia. Kamu terlalu sinting untuk melakukan hal itu Di depan banyak orang itu. Iya, akhirnya bubar nih kejadian itu. Akhirnya si Menin tuh marah-marah dan bilang kayak gitu. Nah si Marde ini nggak sanggup lagi untuk nahan emosi. Dia bilang, selama ini aku selalu manut dengan segala perintah, tatanan hidup, peraturan darimu. Tolong satu kali ini aja hargailah aku gitu. Aku ingin dianggap sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Dan dia berkata bahwa wanita-wanita yang dinikahi secara ilegal oleh bangsa mereka tuh, mereka mengatakan seperti anjing gitu. Jadi hatinya sakit. Oke. Tapi kalau misalnya Menir atau yang orang Belanda kayak gitu, yang punya istri sah dan dibawa ke Indonesia, dia masih bisa punya nyai? Masih. Oh masih? Masih. Berarti udah bukan rahasia. Iya, bukan rahasia umum lagi. Nah udah gitu, semakin hari Mardia semakin menggila. Mungkin karena frustasi hilang
kehilangan anaknya juga kan ya. Iya, dan si Nyo, salah satu anaknya yang pertama yang masih hidup, memutuskan untuk dipindahkan rumahnya oleh si Menir ini ke saudaranya di daerah Surabaya. Otomatis Mardia hidup tanpa satupun anaknya. Iya, iya. Dikarenakan Menir menganggap bahwa Mardia telah menjadi gila. Jadi kayak dia kehilangan semangat hidupnya nggak sih? Iya. Nah, Mardia diasingkan di satu gudang tempat penyimpanan bahan makanan Sama si Menir. sama sebenarnya. Sebrutal itu ya. Nah, Sebrutal dan setega itu ya? iya. Si Menir ini hidupnya tuh jadi yang tadinya romantis, adem ayem, berubah menjadi petaka ketika anaknya sakit kan? Dan malah menjadi neraka bagi mereka berdua ketika Mardia hampir hilang kendali, hilang pikiran dia tuh jadi kayak aneh lah gitu. Nah, pada masa itu dokter-dokter spesialis kejiwaan belum terlalu banyak. Jadi Mardia hanya bisa dikurung di ruangan itu. Jadi ketika para babu yang lain itu ngambil persediaan makanan, dia lihat Mardia sedang telanjang, sedang mengotori tubuhnya dengan bahan makanan gitu. Sampai-sampai babu ini mikir kalau wah, ini kayaknya harus dilaporin nih gitu. Itu udah di fase gila belum? Udah. Kasian ya. Ada fase gila. Terus akhirnya dilaporin ke Menir, bagaimana kalau misalnya kita pindahkan Mbak Mardia jangan ditaruh di situ, akan mengganggu bahan-bahan makanan yang lain, takut rusak atau segala macam gitu ya. Nah, akhirnya Menir nyamperin ke bagian gudang, dan akhirnya dia melihat istri kesayangannya dan dia tanya ke Mardia, apa kamu mengenal saya? Mardia jawab, kenal. Siapa? Babi, sambil diludahin kakinya. Babi, kata dia. Babi kau. Dan akhirnya si Menir mikir kayak, wah ini kayaknya memang sudah tidak bisa lagi gitu ya. Akhirnya dikeluarin, dipasung lah si Mardia ini, dipasung di satu ruangan lagi. Oh, jadi dia tuh baru dipasung setelah kejadian itu? Iya, soalnya dia tuh nggak dipasung, dimasukin aja ke ruangan itu. Nah, ruangannya juga kan bersih dengan banyak makanan, jadi otomatis Mardia itu nggak kekurangan makanan sebenarnya, cuma ya ternyata dia stres gitu, dia gila gitu. Nah, akhirnya dia dipasung dengan, ya kalau misalnya babunya ingat dikasih lah makanan, kalau kelupaan ya dia nggak makan gitu kan. Nah, si Menir ini setelah lihat kejadian itu tuh jadi kayak ngerasa bersalah nggak sih? Iya. Ngerasa bersalah banget, kok rumah tangga ini kok jadi begini ya, jadi hancur begini tuh kenapa ya gitu. Oh, tapi dia di fase itu masih memikirkan si Mardia ya? Iya. Gue kira udah gitu. Iya, makanya itu perbedaannya nih. Si cowok-cowok Eropa nih ada perbedaannya kan gitu, gak ditinggalin gitu aja gitu kan. Nah, akhirnya ada satu momen di mana si kakek ini akhirnya nyamperin di tempat pasungannya Mardia untuk mengatakan bahwa apakah engkau masih mencintaiku? Mardianya ketawa. Ya, ketawa. Merinding. Dia ketawa sampai muncat gitu ya, ketawa. Padahal kita kan lagi ngebahas si kakek ya. Tapi kok gue merinding si Mardianya ya? Iya, dan dia ketawa-ketawa, terus Mardianya ngomong pakai bahasa Sunda yang artinya tuh adalah hilang jiwa di dalam raga belum tentu hilang akal pikiran. Ngerti nggak lo? Hilang jiwa di dalam raga belum tentu hilang akal pikiran. Berat ya, tapi itu yang dikatakan oleh Mardia, mungkin yang selama ini dia pendam. Iya. Nah, akhirnya si kakek tuh mikirin buat kayaknya memang nggak bisa gimana lagi nih. Tadinya aku akan setia kepadamu. Dan akhirnya si kakek ini bawa pulang perempuan lain. Karena kayak tadi dia omongkan.
karena ya sudah tidak bisa tertolong lagi si Mardiahnya. Dibawalah lagi satu perempuan dan ternyata bukan dari kaum pribumi. Dia anak dari seorang pedagang Tiongkok. Geles sih sebenarnya. Jadi si kakek ini berteman dengan bapaknya, seumuran dengan bapaknya. Nah, bapaknya ini tuh menikahkan anak gadisnya ke si kakek ini yang notabene-nya adalah teman koleganya si bapak ini, gitu kan. Sebenarnya kan jijik ya. Iya. Jijik gitu kan. Kok bisa sih gitu, tapi udahlah ya. Usia berapa? Di usia 20 apa 30 tahunan gitu. Si ceweknya? Iya, di usia segitu. Nah, menikahlah mereka tanpa si perempuan itu tanpa diberitahu bahwa si kakek ini memiliki anak dari kaum pribumi, terus memiliki istri yang masih disimpan tertutup di satu ruangan dan dipasung. Itu nggak dikasih tahu. Tapi si kakek sering nengok si Sinyo itu? Sinyo kan di Surabaya. Jarang. Jarang. Nah, udah gitu ada di satu malam di mana si kakek ini lagi ada tugas nih, terus ada suara teriakan dari tempat si Mardiah. Si istri barunya kan penasaran, bingung kayak kok ada suara orang teriak ya. Iya. Siapa itu ya? Akhirnya dia menyusuri pas dia baru turun tangga kamar rumahnya, dia udah lihat Mardiah buka pintu jadi dia kayak ngejebol pintu utama nggak sih? Dijebol pintu utamanya Mardiah tanpa satu helai pakaian pun. Dia ngebuka pasungnya gimana? Nggak tahu. Dia masuk ke situ, terus dia teriak-teriak di situ. Dia bilang, mana tua bangka itu, gitu. Kalau kata kita bahasanya, mana tua bangka itu. Terus dia bilang, suamiku belum pulang kerja. Kata si Lingling, kita sebut si Lingling lah ya. Terus si Mardiah tuh langsung kayak tiba-tiba kayak sadar gitu, kayak kamu siapa gitu. Aku istrinya. Oh, hebat sekali gitu. Kata si Mardiah nih, oh hebat sekali, Anda hebat sekali gitu. Iya. Gak lama Mardiah ini akhirnya kan ditangkap nih sama para jongosnya. Dililitkanlah kain di tubuhnya dan Mardiah ini tertawa sampai melengking banget kayak gitu tatawanya. Melengking, terus dia bilang kalau aku tuh bukan orang bodoh. Selama ini aku tuh bukan orang bodoh. Gak lama ada suara mesin mobil si kakek ini datang. Pas kayak lampu mobilnya tersorot ke pintu rumahnya si kakek nih, si Mardiah ini langsung otomatis ngebalikin badannya buat nunjuk ke si kakek gini gitu. Akhirnya si kakek kan turun nih, parkir depan rumah, terus dia turun, terus dia langsung lari kan nyamperin ke Mardiah. Pas akhirnya si kakek ngelangkah, si kakek muntah darah langsung prot gitu tiba-tiba. Kok bisa? Terus kan si Mardiah posisinya ini kan si kakek ini Mardiah, dia sebelum muntah darah nih dia kan langsung nanya kayak iya ada apa gitu kan ya. Si Mardiah akhirnya berjalan mendekatinya dengan hadangan dari para jongos yang banyak dari kaki dan juga tangan gitu, tapi tenaganya begitu kuat gitu si Mardiahnya sampai akhirnya bisa mendekati tubuh si kakek dan muncrat muntah darahnya ke arah si Mardiah. Dan Mardiah itu langsung kayak gini, langsung ketawa, langsung gitu dia keluar lagi kayak kelabang gitu, keluar lagi dari mulutnya si kakek setelah si Mardiah itu gini. Dia bilang gini, aku keturunan dari dukun santet, kau jangan main-main. Plot twist ya, jadi ternyata si Mardiah itu ayahnya adalah dukun santet di kampungnya tuh. Wow, kok bisa? Ya, kamu setiap hari kasih aku makan itu pisang batu yang masih mentah. Maksudnya mungkin buat si kakek tuh kayak udah gue nggak peduli sama lo makan aja yang ada gitu. Ternyata pisang batu itu memunculkan hal-hal negatif yang ada di tubuh seorang turunan dari dukun santet gitu loh. Jadi pisang batu itu ternyata salah satu makanan para jin-jin yang dipelihara oleh ayahnya. Kayak perantara gitu?
kayak enggak, kayak makanannya gitu. Hmm. Makanan. Jadi makanya itu alasannya bisa sekuat itu. Dan akhirnya si kakek ini udah muntah darah sampai keluar darah dari ujung-ujung matanya. Dan si Made tuh di situ langsung ketawa lagi menggelegar. Kubiarkan engkau mati merasakan duka cita yang kurasakan selama ini. Aku akan mati menyusulmu ketika engkau harus mati bersujud di kakiku. Kata si Mardia. Ya, aku dendam padamu sampai akhir hayat, katanya gitu. Dan akhirnya si kakaknya kan tersungkur jatuh. Dia jatuh setelah keluar kelabang, keluar Matanya berdarah. iya, keluar darah, terus di kupingnya keluar darah. Terus dia ngeluarin kayak darah yang warna hitam gitu. Pas keluarin darah hitam, kakeknya langsung batuk-batuk. Batuk-batuk, akhirnya tersungkur di situ. Lewatlah si kakek di situ. Berarti yang jahatnya bukan si kakek ya di cerita sini? Gue juga bingung. Gak ada yang jahat gak sih sebenarnya? Iya sih sebenarnya. Keadaan. Iya. Keadaan itu yang jahat. Dan akhirnya si Mardia ngelihat si kakeknya mati gini, Mardia ketawa dan menubrukkan diri dia ke salah satu pajangan rumah si kakek, rusa dengan tanduknya. Aduh, gue bayangin lagi, pusing lagi. Lu bayangin dengan bugil, dengan darah dan badannya yang kotor, bau, dia menabrakkan dirinya ke patung rusa itu. Bukan patung ya itu ya, kan rusa beneran gak sih? Ya, yang diawetkan. Iya. Jadi di situ si Ling Ling ini cuma bisa teriak-teriak aja karena dia tuh nggak tahu apa-apa nggak sih? Iyalah. Dia tuh orang baru di situ gitu, dia nggak tahu apa-apa. Jadi Mardia ini ternyata bukan orang sembarangan, tapi selama ini pantesan aja agak aneh di awal kejadian itu pas si kakeknya marah ke Mardia dengan menunjuk-nunjukkan tongkat. Iya, dan Mardia tuh cuma bisa ngelihat kakeknya dengan mata yang sangat merah. Ya mungkin dalam pikirannya lihat aja pembalasanku nanti. Bisa jadi. Kok bisa sampai merah gitu matanya tuh, sampai kayak merah abang tuh udah kayak mau berdarah. Saking dia tuh marah dan dendamnya gitu. Berarti itu adalah akhir dari hidup si kakek. Iya, dan yang bikin gue bingung tuh ketika si kakek bilang, aku tuh nggak pernah sakit, tapi kok bisa meninggal gitu. Aku tuh ternyata emang diserang oleh ya, istrinya jadi sendiri. dia tuh selama ini tuh masih ngerasa kalau dia tuh belum meninggal sampai detik ini. Iya. Jujur gue yang kebayang itu adalah si Mardiah ya. Bukan POV sih, part-part dari si Mardiah gitu. Karena sih sampai gue pusing. Energinya lumayan. Karena marah kan. Iya. Marah, dendam jadi satu, sampai kayak mikir, gue tuh ngelakuin kesalahan sefatal apa sih bisa kayak giniin dari awal. Gue dipisahin dari keluarga, terus gue ditaruh di penjara bawah tanah, terus gue diperjualbelikan tanpa gue harus istilahnya kayak diperdagangkan gak sih, perdagangan manusia gitu, human trafficking. Terus gue akhirnya menikah dengan seorang kakek-kakek, anak gue meninggal, setelah anak gue meninggal terus diasingkan gitu sampai tidak ada yang mau mengakui. Terus gue diberi panggilan sekotor itu kan, dipanggil kan seorang anjing gitu kan ya. Terus buat si kakek juga ya, dia gimana ya, dia kan masih istilahnya ingin memperjuangkan si Mardiah sebenarnya kan. Iya, sangat-sangat. Tapi karena si Mardiahnya yang terlampau ditutup oleh dendam dan sakit hati, jadi pada akhirnya ya ngelos gitu aja. Tidak ada ending yang bahagia di sini. Iya. Pertanyaan terakhir deh dari gue. Para Belanda itu emang sejahat itu ya pada para nyai kayak gitu? Hampir rata-rata kayak gitu. Karena mereka berpikir kalau misalnya laki-laki Belanda itu setinggi itu statusnya, status sosial di masyarakat, sedangkan orang-orang pribumi adalah
apalagi yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki gelar kebangsawanan, otomatis mereka adalah Yungus. Yungus ya disebutnya. Kan ini nasib si Mardiah itu diakhiri dengan dia menabrakkan diri ya ke patung rusa itu. Kalau di yang lain, kalau misalnya tanpa ada konflik apapun dengan si suaminya ini, sampai pada merdeka itu kayak gimana pada Nyai nasibnya? Dibunuh sama Sinyo dan Noninya juga? Tidak, apa? dibunuhnya oleh para pribumi otomatis, dan orang-orang yang disebut Londo Ireng ini adalah penjahat sesungguhnya. Jadi hanya si Nyai yang dibunuh? Ya iyalah, karena orang-orang Belanda ini pada masa Belanda zaman itu dipulangkan dari Indonesia menuju ke tanah kelahirannya, disebut era bersiap. Jadi pada masa era bersiap itu mereka tuh dipulangkan, begitupun anak-anak yang terlahir dari perkawinan campur Belanda dan juga Indonesia. Tapi itu lagi ya, dari hasil perkawinan campur itu mereka juga pas datang ke Belanda ini tidak bisa hidup bersama keluarganya rata-rata. Jadi kayak mungkin dinas sosial ya gitu ya. Makanya pada masa itu jarang sekali ada orang-orang biasa yang memiliki anak dari hasil percampuran itu, karena pasti anaknya dirampas oleh negaranya. Jadi ibu-ibunya masih di sini gitu, menangis gitu meratapi kepergian anaknya, tapi anak-anaknya yang Sinyo atau Noni ini diberangkatkan ke negara ayahnya gitu. Banyak dari hasil pernikahan itu yang frustasi gitu, karena kan tidak bisa diterima oleh kaum pribumi biasa karena kulitnya terlalu bening kan, terlalu putih gitu ya. Tapi dia juga tidak bisa diterima dengan baik di kaumnya, di kaum ayahnya di Nederland sana, karena tubuh dia terlalu coklat gitu untuk mereka gitu, karena kan mereka kan putihnya pucat ya. Sedangkan orang-orang yang lahir dari kawinan percampuran ini rata-rata kulitnya itu putih bersih aja gitu. Berarti di Indonesia terlalu terang, di Belanda terlalu gelap. Iya, makanya dari itu mereka tuh selalu ada di fase kurang menyenangkan gitu. Jadi ya itulah efek dari keegoisan seorang menir-menir Belanda di era itu. Pada akhirnya emang anak ya yang jadi korbannya. Anak dan juga perempuan. Iya. Gitu. Oke, baiklah. Mungkin cerita tentang menir di video kali ini sekian. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye!